Oke, bentuk sederhana dari akar 288. Gimana cara nyarinya? Akar dari 288 ya. Oh. Pertama kita harus apa langkahnya untuk menyederhanakan bentuk akar? Pertama, faktor prima. Iya, faktorkan atau cari faktor primanya. 288 kita punya dibagi 2 berapa? 244. 144 bagi 2? 72. 72. Bagi 2 lagi? 2. 66. 36. 36. Bagi 2 lagi? 218. Berapa? 218. 18. Bagi 2 lagi? 29. 9 bagi 2 lagi? Nggak bisa. 33. Bagi 3. Bagi 3? 3. Berarti berapa? 3. Kita punya akar 288 itu ternyata 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Oke. 3 pangkat 2. Perhatikan di sini, berarti kita punya akar 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 dikali 3 pangkat 2. Atau boleh Umi tuliskan dikali 3 pangkat 2 dikali 2. Kenapa Mi kok Umi pisah-pisah Mi? Kan ini kan 2 pangkat 5 kan Mi? Kenapa Umi tulisnya 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1? Kenapa nggak langsung tulis 2 pangkat 5 aja Mi? Karena kita punya sifat, yang kedua sifat kita apa? Di dalam akar, menyederhanakan akar, kita punya A kuadrat sama dengan akar. A kuadrat sama dengan akar pangkat. Ya, akar A kuadrat sama dengan A. Berarti kita punya kalau seperti ini, kita punya akar 2 kuadrat dikali akar 2 kuadrat, terus dikali akar 3 kuadrat dikali akar 2. Nah, berdasarkan sifat nomor 2 ini kita dapat ini 2 kali 2 kali 3 akar 2, 3 akar pangkat. Akar 2. Iya, akar 2. Berarti kita punya 2 kali 2? 4. Kali 3? 12. 12 akar 2. Mi, ribet banget sih Mi. Banyak ya Mi. Kelamaan Mi. Kita nggak selesai-selesai nanti Mi. Kalau kalian tahu bahwa 144 itu merupakan 12 kuadrat, kalau kalian tahu kondisi ini, Umi kasih kotak warna pink. Nah, kalau kalian tahu kondisi yang Umi kotakin dengan warna pink ini, yaitu 144 sama dengan 12 kuadrat, mudah bagi kalian nulis ini sama dengan akar 144 dikali 2. Maka kita punya akar 12 kuadrat dikali 2, yang artinya akar 12 kuadrat dikali akar 2. Atau kita punya hasilnya 12 akar 12 akar 2. Misal kalian tahu bahwa 144 adalah hasilnya 12 kuadrat. Tapi kalau nggak tahu, maka boleh pakai yang kuning. Yang pink buat yang udah tahu bahwa 12 kuadrat hasilnya 144. Nah, gampang kan? Di matematika punya lebih dari satu cara. Jadi kapan kita pakai yang kuning? Kalau kalian nggak tahu ada bilangan kuadrat sempurna di dalamnya. Kalau kalian nggak tahu, maka kalian boleh pakai cara yang kuning. Jadi kita satu-satu. Mulai dari 2 pangkat 5, kita pisah jadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1. Kemudian, kalau kalian tahu bahwa 144 itu merupakan 12 kuadrat, dia kuadrat sempurna dari 12 kali 12, maka kita bisa nyatakan dalam cara pengerjaan yang warna pink.
Jadi jawabannya apa? Kita flip. Jawabannya itu 12 akar 2. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak, Mi. Yakin, paham? Yakin, Mi. Oke, sila ya. Itu untuk menyederhanakan bentuk akar irasional. Oke, sekarang ini tentukan nilai dari 23 akar kuadrat dari 2304. Caranya gimana ini kalau akar seperti ini? 2304 ya, Mi. Iya, kita punya 2304 itu pertama kita harus 2 dia di Cari antara yang berapa? nilainya hampir sama. cari Dia di bawah 25.000. 2.500. Tapi di atas Di atas 2.000. 1.006. antara 40 sama 5. Iya, pintar. Antara Dia di antara 40 dengan 4 dan 50. Sebab apa? Sebab kita punya 40 kuadrat itu 16.000. 1.600, 50 kuadrat itu 2.500. Karena dia antara ini, maka dia adalah 4 depannya. Ya, antara 41, 42, 43 sampai 49. Nah, sekarang tinggal menentukan pasangannya 4 itu sebelah kanannya apa? Kita lihat ini. Bilangan digit belakangnya adalah 4. Kita punya 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat. Ya, jawabannya itu 9. Antara 42, 48. Antara 4 dengan 42 dengan 48. Kan 16 nih. 5 kuadrat 25. 6 kuadrat 36. 7 kuadrat 49. 8 kuadrat Antara 42 dengan 48. Iya, 9 kuadrat kita punya 81. Berarti antara berapa? Antara 42 dan 48. Iya, 2 dengan 8. 2 atau 8. Nah, untuk menghasilkan hasil akhirnya dia 2 atau 8, caranya gimana? Kita lihat 2304 lebih dekat ke 2500 atau ke 1600? 25.000. 2500. 2500. Kita pasangannya pilih yang lebih dekat ke 50. 42 sama 48 deketan mana ke 50? 8. Hasilnya 48. Dari sini bisa dipahami? Bisa nih. Oke, 48. Yakin ya bisa dipahami? Kemarin bener nggak waktu ngerjain kuisis hari Rabu kemarin? Belum ngerjain. Oh, Zaki belum ngerjain. Yang lain yang udah ngerjain, bisa nggak ngerjain kuisis kemarin, 5 soal kemarin? Peter bisa nggak, Peter? Bisa. Bisa, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, next. Tentukan bentuk sederhana dari akar 147. Oke. Akar 147, bagaimana ini? Apa langkah-langkahnya kalau menyederhanakan bentuk irasional? 147 tuh nggak bisa bagi 2. Faktorkan. 147 bisa dibagi 2? Nggak bisa. Dibagi 3 bisa nggak? Tunggu. Nggak bisa, Mi. Nggak bisa. Bagi 5? Nggak bisa. Nggak bisa bagi 5 nggak? Bagi 7? Bagi 7 ya. Bisa kayaknya, Mi. Bisa. Bisa. Bagi 7 hasilnya berapa? 21. 21 bisa dibagi berapa lagi? 21, 3, 9. 7 dengan 38. 38. Hey, 21 7 ding. itu 7 kali 3 ya. Oh iya. Dibagi 7 hasilnya 3. Oke, berarti kita punya 147 itu 7 kuadrat dikali 7 kuadrat dikali 3. Akar
147 sama dengan akar 7 kuadrat dikali 3. Artinya apa? Akar 7 kuadrat dikali akar 3. Berapa ini? Ingat kita punya sifat nomor 2, akar A kuadrat sama dengan Akar A kuadrat A. sama dengan Maka kita A. punya akar 7 kuadrat sama dengan 7. Maka di sini kita punya akar 147. Kalau kita sederhanakan jadi 7 akar 3. Benar waktu ngerjain kuisis kemarin? Nah, bener nggak ya? Oke, Benar. Ya, 7 akar 3. Next. Oke, coba kerjain akar 225. 25. Akar 225 kita punya hasilnya Saya adalah dibagi 5 nih. Oke, boleh deh. 225 bagi 5. Berapa nih? 200 berarti 50. 45 ya? Sorry. 45, iya 45. 200. 225. Bisa dibagi 5 lagi. 9. 9 bagi 3. 2. Ya, berarti kita punya dia adalah 5 kuadrat dikali 3 kuadrat. Maka ini kita punya akar 5 kuadrat dikali 3 kuadrat. Berapa ini? 5 pangkat 3 ya. Dikali akar 5 kuadrat. Berarti kita akar pangkat punya 5 kuadrat dari akar 15. 5 kali 3 15. 15. Masya Allah. Tabarakallah. Oke, ini berarti bilangan irasional atau rasional? Rasional. Irasional atau rasional? Rasional, karena dia hasilnya bilangan 2. Let's check. Flip. Ya, jawabannya 15 ya. Next. The last one. Tentukan Nggak kelihatan nih bentuk tutupan. sederhana dari akar 54. 54. Oke, akar 54. 54 Pertama, itu faktorkan. 2 54 dikali bisa dibagi berapa? 27. 9 nih. 27 39. Dibagi 3 9. Terus 33. dibagi 3 3. Berarti kita punya dia 2 dikali 3 pangkat 3. Berarti gimana cara nulisnya? Akar 54 sama dengan akar Akar kita dari tulis 3 pangkat 2 dikali 2. Maka kita punya akar 3 kuadrat dikali 2 kali 3 berapa nih? 2 kali 3. 6. Berarti kita punya 3 akar 6. Siapa yang kemarin ketemu 3 akar 6? Udah lupa kali, Mi. Udah lupa ya. Aduh, baru hari Lupa, Rabu, ya. padahal Bapak-bapak banyak pikiran ya, Pak. Bejibun tugas nih. Apa? 9. Ini banyak Tugas. pikiran kayaknya ya. Oke. Ya, ada yang ingin ditanyakan terkait menyederhanakan bentuk apa? Nggak ada, Mi. Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang jumlahan dan pengurangan bentuk akar irasional. Jadi kita punya operasi hitung, bilangan irasional. Kenapa nih kok kita harus belajar ini? Karena nanti di soal kalian nggak hanya untuk menyederhanakan aja, tapi kalian harus menghitung hasil jumlahan, perkalian, dan sebagainya. Oke, sebenarnya udah beberapa sifatnya udah tersebut sih. Nah,
Jadi dia terhadap perkalian gimana kalau Umi punya akar A kali akar B hasilnya? AB. Iya, akar A kali B. Sama kalau Umi punya akar A bagi akar B, hasilnya akar A bagi B. Ya, dia sama kayak eksponensial. Tapi akan beda cerita ketika Umi tambahkan akar A ditambah akar B. Ini nggak akan bisa kita operasikan selama mereka nggak punya bilangan irasional yang sama. Misal A tidak sama dengan B. Maka jadinya ya tetap akar A ditambah akar B. For example, Umi punya 2 akar 3 ditambah 3 akar 2. Selamanya akan seperti ini penulisannya. Nggak akan pernah menjadi 5 akar 6. Oke? Nggak akan pernah menjadi 5 akar 6. Tapi dia akan selamanya ditulis 2 akar 3 ditambah 3 akar 2. Ya? Dia nggak akan bisa dijumlahkan. Sama kayak kalau kita punya beda koefisien, 2x ditambah 3y bisa nggak kita jumlahkan? Ya selamanya akan dituliskan dengan 2x ditambah 3y. Oke. Tapi beda cerita kalau Umi punya bentuk seperti ini. Misal Umi punya A akar C ditambah B akar C. Nah, akar C-nya sama nih. Maka Umi akan memperoleh A ditambah B akar C. Jadi sama seperti kalian punya variabel. Misal Umi punya 2 akar 6 ditambah 3 akar 6, maka akan menjadi 2 tambah 3 akar 6. Atau totalnya jadi 5 akar 6. Jadi kalau akarnya sama yang di dalam bilangannya, maka kita boleh jumlahkan atau kurangkan. Sama antara jumlahan dan pengurangan. Kalau misalkan ini min, ya berarti ini min. Ya. Oke, jadi sama kayak kita di kelas 7 aljabar biasa ketika kita harus mengumpulkan variabel-variabel yang sejenis. Oke. Jadi kalau misalkan Umi punya ini nih, misal Umi punya 2 akar 3 ditambah 7 akar 2 ditambah 5 akar 3 dikurangi 2 akar 2. Berapa hasilnya? 2 Berarti kita punya 2 akar 3 ditambah 2 tambah 5 akar. Terus 7 akar 2 3 tambah dikurangi 5 2 akar 3. Berarti 2 berapa tambah nih? 7 akar 2 dikurang 2 akar 6. akar 2. Ya, 7 akar 6. 7 akar 3. 2 tambah 5 7. akar 3. Kemudian 2 tambah 5 akar 3 ditambah 7 dikurang 2 akar 2. Maka kita punya 7 akar 3 akar ditambah 3 5 akar 2. 5 akar 2. Seperti itu. 5 akar 2. Oke. Sekarang lagi, misal Umi punya seperti ini, akar 12 ditambah 3 akar 5 dikurangi 7 akar 3. Apa yang bisa Umi lakukan jika Umi punya seperti ini? Apa ya? Akar 12 ditambah 3 akar 5 dikurangi 7 akar 3. Umi yang di dalam akar nggak ada yang sama, Mi. Iya kan? Pasti itu yang bakalan disebut. Pertama kali ketika lihat soal ini. Berarti ini nggak bisa dioperasikan, Mi. Nah, ingat pertemuan sebelum ini, di hari Rabu kemarin kita belajar menyederhanakan. Akar 12 bisa diubah menjadi bentuk apa? Kita ubah dulu dia. Akar 12. Bentuk sederhananya adalah bagi 4. Bagi 4. Akar 4 dikali 3. Akar. Berarti kita punya akar 4 kali 3, berarti kita punya 4 itu 2 kuadrat. Berarti kita punya akar 12. 2 kuadrat. 2 akar 2 akar 3. 2 akar 3 ditambah
ditambah 3 akar 5 dikurangi 7 akar 3. Hasilnya berapa sekarang? Ya. Bentuk sederhananya? 2 kurang 7 akar 3. 2 akar 3 kurang 7 akar 5 dikurangi 5 akar 3. Oke, jadi ketika kita punya penjumlahan, misalkan kok angkanya beda semua, tapi ada sesuatu yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Oke, maupun penjumlahan maupun pengurangan sama sifatnya, jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. Sekali lagi ya, coba Umi kasih contoh lain. Misal Umi punya akar berapa ya? Akar 50 dikurangi 3 akar 2 ditambah akar 12 ditambah 2 akar 3 sama dengan yang 12-nya 50 itu 2. Akar 50 itu berapa? 5 akar 2. 5 akar 5 akar 2. 5 akar 2 dikurangi 3 akar 2 ditambah akar 12 disederhanakan 2 akar 3. 2 akar 3 ditambah 2 akar 3. 2 akar 3. Berapa hasilnya? 2 akar 2 akar 2 ditambah 4 akar 3. 4 akar 3. Masya Allah, tabarakallah. Oke, easy ya? Easy ya? Mudah kan? Iya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke materi selanjutnya yang akan kita bahas hari ini? Insya Allah nggak ada nih. Insya Allah nggak ada? Fahim tuh? Insya Allah nggak ada nih. Nah, Fahim. Masya Allah. Barakallah. Yang lain fahim tuh? tim baik. Fahim tak? Nadif Alfat fahim tak? Oh. Fahim tuh. Masya Allah. Reza fahim tak? Reza? Oke. Lost connection ya. Ya, itu untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk irasional. Oke, materi hari ini yang mau Umi bahas tuntas ke kalian adalah tentang apa, Mi? Merasionalkan bentuk irasional. Apa tujuan dari merasionalkan? Oke. Jadi kita kemarin udah belajar bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa bilangan rasional? Ketika bilangan tersebut bisa dinyatakan sebagai bentuk A per B atau bentuk pecahan, di mana B-nya tidak 0. Nah, merasionalkan itu kita punya pecahan, tapi di sini bentuknya irasional. Jadi B-nya itu bentuknya irasional. Maka kita harus merasionalkan. Misal, ada beberapa bentuk. Untuk merasionalkan. Ada bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Bentuk pertama, misal Umi punya A per akar B. Cara merasionalkannya gimana, Mi? Cara merasionalkannya adalah mengubah akar B ini menjadi bentuk rasional. Caranya gimana? Misal Umi kali dengan akar B per akar B. Maka Umi punya hasilnya adalah A akar B dibagi dengan akar B kali akar B, kita punya akar B kuadrat, yaitu B. Contoh.
Umi punya 1/3. Gimana cara mengubahnya ke bentuk rasional? Maka kita kalikan akar 3 atas bawah. Kenapa sih Mi kok dikalinya atas bawah, nggak bawah aja? Kalau Umi kalikan atas bawah, berarti Umi punya akar 3 bagi akar 3 hasilnya berapa? Akar 3 bagi akar 3 hasilnya? 1. Nah, 1 kalau Umi kalikan dengan sebuah bilangan, dia nggak akan mengubah nilai. Makanya di sini kita boleh pakai sama dengan. Sama dengan apa? 1/3 akar 3. Oke, misal Umi sekali lagi punya 3/2 akar 5. Berarti kita kalikan berapa? Supaya bentuknya jadi rasional penyebutnya, maka kita kalikan akarnya. Akar 5 per akar 5. Karena yang mau kita buang adalah akar 5-nya. Jadi penyebut ini nggak boleh memuat akar 5 atau akar 3 atau akar 2. Intinya bentuk irasional nggak boleh ada di penyebutnya. Maka kita punya 2 akar 5 dikali akar 5. Berapa? Akar 5 kali akar 5, akarnya hilang. Jadi 5. Akarnya hilang jadi 5. Maka kita punya 2 kali 5 di sini. Terus yang atas jadi punya akar 5. Maka di sini kita punya 3/10 akar 5. Coba sekali lagi Umi punya misal 4 akar 3. Ya boleh deh, 4 akar 3 bagi 3 akar 2. Gimana cara menyederhanakannya atau mengubahnya ke bentuk rasional? Apa masing-masing? Dikali dengan apa kali akar? Dikali dengan akar 3 dengan akar 2 enggak nih? Ingat tujuan merasionalkan bentuk irasional itu apa? Yang kita rasionalkan penyebut apa pembilangnya? Oh, penyebutnya. Ya, jadi apapun bentuk pembilangnya nggak usah kita khawatirkan. Berarti ini dikali apa? Kali 2. Akar 2 per akar 2. Akar 2. Maka kita punya 4 akar 3 dikali akar 2. Kita punya sifat perkalian akar. Kita punya 4 akar 3 kali 2, yaitu 6. Kemudian yang bawah 3 akar 2 kali akar 2, berarti kita punya akar 3 kali 2. Iya, 3 kali 2 yaitu 6. Maka bisa kita sederhanakan. 4 bagi 6, kita punya 2 dan 3. Maka kita punya 2/3 akar 6. Oke, perhatikan baik-baik ya. Yang kita sederhanakan adalah, atau yang kita ubah bentuknya adalah penyebutnya. Jadi merasionalkan bentuk irasional itu selesai ketika penyebutnya yang tadinya irasional menjadi rasional. Jadi yang tadinya ada akar 2-nya, begitu kita sederhanakan atau kita operasikan, jadi nggak ada bentuk irasionalnya. Bisa dipahami? Bisa, insya Allah. Oke. Masih 10 menit lagi. Mungkin nanti bisa masuk lagi ya lewat link yang sama. Habis ini pelajaran siapa? Halakoh. Oke. Masuk langsung ya, biar cepet ya. Nanti ketika Zoom-nya mati, silahkan masuk langsung. Kita akan membahas cara merasionalkan bentuk irasional yang lain.